Selamat siang pemirsa, menyaksikan Headline News pukul 14 waktu Indonesia Barat. Saya Valerie Budianto. Rapat paripurna DPR RI resmi merevisi Undang-Undang BUMN. Dalam undang-undang baru ini, Kementerian BUMN menjadi BP BUMN. Rapat paripurna ke-6 DPR RI masa persidangan 1 tahun sidang 2025-2026 menyetujui rancangan Undang-Undang RUU tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang mengganti Kementerian BUMN menjadi Badan Pengaturan BUMN atau BP BUMN. Persetujuan diambil dalam rapat paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta pada Kamis pagi tadi. Mengingat pentingnya peran BUMN sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi, BUMN perlu bertransformasi. BUMN tidak hanya menjadi entitas bisnis yang profesional dan juga menguntungkan, tapi juga harus menjadi entitas bisnis yang transparan dan akuntabel. Revisi undang-undang menjadi sangat relevan untuk dilakukan dengan harapan BUMN mampu berkontribusi maksimal bagi pelaksanaan program-program prioritas pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan, energi, program hilirisasi dan industrialisasi, serta program strategis nasional lainnya. Substansi perubahan dalam RUU BUMN yang disahkan menjadi undang-undang antara lain pengaturan terkait lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang BUMN dengan nomenklatur Badan Pengaturan BUMN yang selanjutnya disebut BP BUMN. Selain itu, revisi ini juga mengatur penataan komposisi induk holding investasi dan perusahaan induk operasional pada BPI dan Antara. Revisi Belit ini juga mengatur larangan terangkat jabatan untuk menteri dan wakil menteri pada direksi, komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN sebagai tindak lanjut putusan MK. Dan untuk mengetahui situasi terkini di sana, kita langsung terhubung dengan jurnalis Metro TV Rona Marina langsung dari gedung DPR RI Jakarta. Rona, selamat siang. Bagaimana jalanan rapat paripurna hingga akhirnya RUU BUMN kemudian diresmikan menjadi Undang-Undang BUMN? Ya, baik Valerie, untuk masa sidang paripurna ke-6 di Gedung Parlemen Jakarta pada tadi pagi ini berlangsung sekitar mulai dari pukul 11.00 waktu Indonesia bagian Barat, di mana memang ini seluruh pimpinan dari DPR RI ini hadir begitu ya. Tadi kami juga melihat ada Ketua DPR RI Puan Maharani, kemudian 3 wakilnya yang lain, ada Saan Mustafa, kemudian ada Sufmi Dasko, dan juga ada Cucun Samsurizal tadi juga tampak untuk datang dalam rangka ini merumuskan ataupun mengesahkan beberapa RUU. Ya, salah satu yang menarik ini adalah RUU ataupun rancangan Undang-Undang BUMN menjadi Undang-Undang BUMN pada hari ini. Jadi ketika dari pimpinan DPR RI sudah mengetok palu terkait dengan Undang-Undang BUMN yang sudah disahkan pada hari ini, tandanya ataupun artinya ini Kementerian BUMN sudah tidak ada lagi. Yang artinya saat ini sudah menjadi Badan Pengaturan BUMN atau BP BUMN. Dan untuk statusnya dari BP BUMN ini sendiri, Valerie, ini adalah di bawah kementerian ataupun lembaga meskipun langsung bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia. Dan memang terkait dengan pengesahan Undang-Undang BUMN ini memang sudah sebelumnya dibahas beberapa kali oleh parlemen, yakni di Komisi 6 DPR RI, yang mana memang sudah sempat disahkan pada Februari lalu, namun kembali dibahas dan kemudian kembali direvisi oleh Komisi 6 DPR RI, yakni ada sekitar 84 pasal dan juga 11 pokok poin revisi, yang mana hal ini juga merupakan langkah korektif dari pihak DPR dan juga pemerintah agar nantinya BUMN juga dapat bekerja lebih profesional lagi begitu ya ke depannya. Dan memang untuk 11 pokok revisi di antaranya adalah mengenai pengaturan terkait dengan nomenklatur. Ya, seperti yang saya katakan tadi Valerie, bahwa memang untuk Kementerian BUMN saat ini sudah resmi berubah menjadi BP BUMN atau Badan Pengaturan BUMN begitu ya. Kemudian untuk menambah kewenangan peran BP BUMN dalam mengoptimalkan peran BUMN ini sendiri. Jadi terkait dengan siapa pemimpin dari BP BUMN maupun wakilnya, nanti kami juga masih menantikan terkait dengan hal tersebut. Meskipun saat ini ataupun kemarin sebelum disahkan ini sempat dipimpin terlebih dahulu oleh PLT Menteri BUMN Doni Oskaria begitu. Kemudian yang ketiga adalah mengenai pengaturan dividen seri A diwarna dikelola langsung BP BUMN atas persetujuan Presiden. Kemudian yang keempat ini adalah yang sering menjadi perhatian di publik, yakni mengenai larangan rangkap jabatan bagi seluruh
menteri, wakil menteri, direksi, komisaris maupun dewan pengawas di BUMN itu sendiri. Jadi nantinya juga ini juga langsung diawasi oleh undang-undang tersebut begitu ya. Untuk nantinya dari komisaris BUMN misalnya ini tidak boleh merangkap jabatan menjadi wakil menteri ataupun menteri begitu. Kemudian yang kelima adalah menghapus ketentuan anggota yakni direksi, anggota dewan komisaris, dewan pengawas bukan merupakan penyelenggara negara. Jadi memang sebelumnya ada pasal yang mengatakan bahwa para petinggi ataupun pimpinan BUMN ini merupakan bukan penyelenggara negara, namun saat ini pasal tersebut sudah dihapuskan. Jadi tandanya ini dari para petinggi maupun komisaris BUMN ini sendiri juga dapat terkena audit BPK begitu ya. Jadi apabila ada indikasi terkait dengan korupsi, ini langsung bisa ditangani oleh BPK begitu. Kemudian yang keenam adalah mengenai kesetaraan gender bagi karyawan BUMN yang menduduki jabatan direksi, komisaris dan juga jabatan manajerial di BUMN ini juga akan lebih diperhatikan kembali ke depannya. Kemudian yang ketujuh adalah poinnya perlakuan perpajakan atas transaksi yang melibatkan badan, holding internasional, holding investasi, atau pihak ketiga yang diatur dalam peraturan pemerintah. Kemudian poin ke-8, mengatur pengecualian pengusahaan BUMN yang ditetapkan sebagai alat fiskal dari BP BUMN itu sendiri. Kemudian poin ke-9 adalah pengaturan kewenangan pemeriksaan keuangan BUMN oleh BPK seperti poin ke-5 tadi. Kemudian yang ke-10 adalah pengaturan mekanisme pengalihan dari Kementerian BUMN kepada BP BUMN. Dan poin yang ke-11 ataupun poin terakhir adalah pengaturan jangka waktu rangkap jabatan menteri atau wamen sebagai organ BUMN sejak putusan MK diucapkan secara pengaturan substansi lainnya kemarin. Sementara demikian, Valeri, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih jurnalis Metro TV Rona Marina atas informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.